Ini recordnya stop, Pak. Oke. Oke. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang gimana kita bikin piramidnya, lalu kita nge-stylingnya dengan CSS-nya. Lalu yang benar-benar minggu lalu adalah kita sudah belajar tentang menggunakan JavaScript untuk kita manipulasi elemen ini. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen tahu ada pertanyaan nggak sebelumnya dari tentang pelajaran ini? Ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada, insya Allah. Aidam ada yang tanya? Enggak, insya Allah Oke, ada ngerti. nggak ada. Pria Bima, siapa lagi? Rayendra, Nggak ada, insya Allah. terus ada siapa lagi? Oke, Ahmad Madani ada pertanyaan? Ada Oke, deh Pak, ternyata. Raffi Faras. Apa? Ini siapa? Yang ngomong siapa? Aidam. Oh, Aidam. Ya, gimana? Nih, kan ada juga tuh kan di HTML kan ada pakai on click juga bisa. Itu bedanya sama add event listener apa ya? On click biasanya eventnya untuk button. Oh, Jadi misalnya kalau kita punya button, biar santai, maksudnya biar sambil fluid aja lah, sambil enak gitu sambil kita demoin aja. Misalnya kita punya button gini, buttonnya apa ya namanya ya, misalnya click me misalnya. Click me slash button. Oke, sorry. Nah, ini kan kok gini. Nah, ini kan kalau kita klik nggak terjadi apa-apa nih. Tapi sebetulnya kita bisa kasih, misalnya kita bikin fungsi di sini. Oke. Action click me. Alert. Terus kita bikin on click di sini. Ntar on click tuh, ntar saya lihat ini on click tuh JavaScript. Jadi on click itu huruf kecil semua ya, bukan begini, begini aja. Oke, click me. Nah ini kalau kita lakukan, nah dia keluar kliknya. Jadi bisa dengan cara seperti ini, tapi umumnya button sih yang dibikin gini. Atau ada cara lain sebenarnya, misalnya kayak pakai link. Ada juga untuk nge-trigger JavaScript ya. Click me from Anchor. Itu sebetulnya Anchor ya. Ref JavaScript click me. Nah, ini juga bisa. Nah, sama. Jadi untuk kita menyambungkan satu elemen ke JavaScript itu ada beberapa cara. Kalau kita pakai button, biasanya kita pakai on click memang. Karena defaultnya tag-nya ini memang atributnya nggak ada on click. Yang biasanya ada on click tuh button, terus ya mungkin button aja kali ya. Kalau Anchor ini dia ada pakainya href, tapi sama fungsinya adalah untuk, jadi href ini bisa diisi URL atau bisa juga diisi JavaScript untuk nge-trigger, diisi value untuk manggil function JavaScript, bisa. Oke, jelas Aidam? jelas Pak. Jadi hari ini kita lanjutin pelajarannya. Hari ini kita akan coba beberapa hal. Salah satu halnya adalah kita akan coba dari segi CSS-nya, kita akan coba pindahkan layout ini, kita coba pindahkan piramid ini ke tengah. Jadi ke tengah secara horizontal dan ke tengah secara vertikal dengan atribut namanya flex. Kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman, dari Aidam terutama ya, itu gimana cara mindahin itu ke tengah. Jadi memang ada beberapa cara, ada banyak cara sebenarnya.
Cuman yang paling baru ini caranya kita bisa pakai flex. Kedua, kita akan melihat penggunaan fungsi. Saya ulangi dulu. Penggunaan fungsi itu apa? Gimana cara menggunakan fungsi dan esensi fungsi itu apa? Ketiga, kita akan coba buat selain ini kita kliknya seperti ini, kita akan coba bikin fungsi counter untuk kita belajar tentang variabel. Variabel sekaligus untuk kita bagaimana manipulasi HTML ini. Kayak kita mulai aja. Kita coba akan bikin ini ke tengah. Nah, cara bikin ke tengahnya gimana? Ada namanya atribut di CSS namanya flex. Flex itu memudahkan kita untuk mengatur layout dari elemen. Sintaksnya gimana? Sintaksnya kita bikin gini, display flex. Tapi ingat, kalau kita langsung bikin gini, ini masih jadinya kayak gini. Acak-acakan kan? Karena memang flex itu bikin si elemen-elemen ini menjadi seperti grid lah, atau seperti apa ya? Seperti kalau ubin ibaratnya berjajar lah kalau ubin ya. Ya. Kita kan tetap mau piramidnya bentuknya tetap bagus. Nah, caranya adalah kita harus bungkus ini piramidnya. Nah, ini harus kita bungkus dengan cara kita bikin pembungkusnya. Jadi kita bungkus dia ke dalam elemen div lagi. Sehingga efek dari flex ini hanya ke si div ini. Nah, nanti kita akan lihat penggunaan flex itu untuk apa. Nah, kalau kita sudah bikin gini, kan dia balik lagi tuh, tapi nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Karena memang belum ada, maksudnya ini hanya kita memindahkan yang elemen ini kita bungkus, terus lalu mainnya kita bikin display flex. Kegunaannya apa? Kegunaannya begini, misalnya kita mau bikin dia ke tengah. Nah, sebelum kita bikin ke tengah, biar aman ya. Atribut-atribut ini kan tadinya adalah parent dari setiap elemen ini kan. Nah, sekarang parentnya berubah, si div ini. Nah, kita mau kondisinya tetap seperti semula, maka ini kita harus bikin kelas baru, namanya piramid misalnya. Nah, ini kita pindahin yang dari sini. Jangan lagi dia di main sini, karena sebetulnya parentnya dia adalah si div ini. Nah, si div ini, maka kita bikin kelasnya dia, si div ini. Piramid. Oke. Lalu setelah kita piramid ini kan, nah dia masih di kiri nih. Kegunaannya apa flex itu? Flex itu membuat kita mudah memberikan layout ini. Caranya pakai apa? Ada namanya atribut justify content. Justify content itu apa? Justify content itu memungkinkan kita untuk menempatkan elemen itu yang kita mau secara horizontal ya. Bisa di kanan, bisa di kiri, atau bisa di tengah. Nah, misalnya kita mau dicoba paling kanan, kita menggunakan namanya flex n. Nah, itu elemen akan langsung kegeser ke tengah. Atau kita mau pindahin dia ke kiri, paling kiri. Nah, secara langsung dia akan ke kiri. Atau kita mau dia di tengah, kita pakainya center. Ya. Jadi kita bisa menggunakan flex ini untuk mempermudah. Tapi ini baru-baru dia berada di posisi center secara horizontal. Belum center secara vertikal juga. Nah, kalau gimana cara kita bikin center secara vertikal? Bisa. Ada fungsinya namanya line items. Nah, kita bikin dia secara secara tengah tapi secara vertikal. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di sini, misalnya kita buka di sini ya, dia tetap di tengah. Kenapa dia di tengah? Nah, teman-teman yang menggunakan CSS harus tahu ada kemampuan fungsi di browser namanya inspect element. Gunanya inspect element itu apa? Untuk kita bisa ngedebug. Kalau misalnya kita sudah bikin gini, terus ternyata ada something wrong lah, sudah dibikin line items, seharusnya dia vertikal secara center tapi nggak terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Maka teman-teman harus lihat apa sih yang jadi masalah. Maka kita bisa menggunakan inspect element. Kita bisa kita klik kanan, kemana aja sih sebenarnya? Klik kanan di halaman browser, klik kanan, terus kita klik Ctrl Shift kita klik ini inspect. Paling bagus adalah kalau kita klik langsung di elemen yang kita mau inspect. Nah, kan kita mau inspect di sini kan.
Oke, nah ini kita bisa lihat. Aduh, ini salah nih. Sebentar, saya refresh dulu ya. Nggak bener nih, sebentar. Ntar kita cari sendiri ya deh. Nah, kalau kita lihat kan, lihat deh. Kan kita sudah bikin dia 100 apa kita sudah bikin dia align itemsnya center, tapi dia nggak mau center tetap di atas. Kita lihat di sini halaman HTML-nya ini besarnya tuh hanya gimana nunjukin ya? Halaman HTML lihat yang garis biru deh. Lihat yang garis biru di sini atau bukan yang garis biru ya, apa background berwarna biru di sini bahwa halaman HTML-nya tingginya hanya segitu gitu. Hanya konten. Jadi kalau dia dibikin center, kalau memang tingginya seperti itu, ya memang segitu gitu. Nah, kalau kita mau dia tingginya sebesar halaman window-nya, halaman layarnya, maka kita pun harus naikin tinggi parent-nya, tinggi HTML ini dan tinggi bodinya. Nih, sama main juga gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus apa namanya si CSS dari dari tag HTML dan tag body. Kan di sini kita lihat ada tag HTML, ada kok ini begini lagi sih. Nah ya, tag body. Nah ini kita manipulasi. Tulis saya sini HTML, body. Jadi kalau CSS pakai koma gini, artinya dia berbarengan lah. Sekali sebenarnya kan bisa dibikin gini, misalnya kita bikin background red misalnya. Nah HTML body ini dengan isinya background red itu sebetulnya sama aja kayak gini. Kita bikin HTML background red, terus di bawahnya kita bikin body background red. Nah ini sama, dua hal yang sama. Nah, untuk singkatnya biasanya pakai koma biar lebih irit lah. Nah sini kita bikin HTML body dan tingginya height 100% sesuai kontennya. Oke, save. Lalu kita coba buka di sini. Dan lihat, oh masih salah nih. Coba kita lihat. Dia masih belum ke bawah. Tapi kita lihat dulu nih, si HTML dan bodinya sudah benar-benar tingginya sama belum? Kita coba lihat ya. HTML sudah penuh, body sudah penuh. Aduh, ini gimana sih? Sebentar. Dulu. Oh ya, ini teman-teman kalau mau bikin halaman HTML, bagusan belajarnya di Chrome aja sih. Kalau di Microsoft Edge kayak gini kadang-kadang suka ngaco deh. Nah, tapi kita lihat gini aja deh. Ini HTML sama yang di sini itu yang warnanya agak-agak ungu, cuma dia ketutup nih, ketutup yang lainnya. Nah, main-nya itu tingginya masih sama. HTML dan body-nya sudah benar, hanya main-nya masih salah. Maka kita harus ganti lagi main-nya sesuai dengan tinggi layarnya. Sorry. Oke, berhasil. Bismillah. Nah, dia sudah berada di posisi tengah. Oke. Nah, itu cara untuk kita memainkannya. Dengan flex ini kita kan bisa katakanlah kita mau di pojok paling kanan, itu bisa juga. Jadi kita mau pojok paling kanan, maka kita akan bikin dia di flex N dan flex N. Nah, dia akan ada di pojok paling kanan. Jadi flex ini akan membantu kita. Bahkan saat nanti kita punya, kan kita kemarin ini, sebentar saya buka lagi CodePen. Nah, itu mana sih? Nah, target kita kan sebetulnya membuat ini tic-tac-toe ini nih. Nah, tic-tac-toe ini bisa diurutkan seperti ini dengan flex. Jadi memang sebetulnya apakah caranya harus flex? Enggak. Sama seperti ini, cara menempatkan ini enggak harus flex, enggak. Bisa juga dengan misalnya pakai absolute, pakai position absolute,
atau atau pakai positionnya fix, atau bisa pakai margin, pakai padding bisa, dan lain-lain, banyak hal sebenarnya bisa dilakukan. Yang paling sekarang banyak digunakan adalah mempermudahnya adalah dengan menggunakan flex. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, gimana? Arya Bima, Haidam, Ahmad, Rahendra, ada pertanyaan nggak? Ada, insya Halo? Allah. Nggak ada, oke ya, aman ya. Oke. Oke, setelah dari sini, sekarang kita kita akan masuk ke fungsi. Jadi kita sudah menyelesaikan tadi ini. Nah, fungsi itu apa sebenarnya? Kemarin kan kita sudah jelaskan, fungsi itu adalah untuk kita menyimpan satu prosedur. Kayak kemarin kita mendemokan bahwa kalau kita punya sebentar. Sorry. Jadi kalau kita punya misalnya satu prosedur misalnya var A sama dengan aduh. Ya. Jadi kalau kita punya apa namanya? eh, punya satu prosedur misalnya katakanlah A itu adalah misalnya ada A sama dengan 5, var B sama dengan 6, lalu var C sama dengan A plus B. Nah, itu kan kita apa namanya? Berarti artinya kan adalah bikin yang lain misalnya bahwa dia bukan 5 sama 6, maka kita akan bilang A sama dengan 10, B sama dengan ya. Jadi lagi C sama dengan A plus B, dan itu akan kita lakukan berulang-ulang. Nah, untuk mempermudahnya biar B di mana prosedurnya adalah A tambah B. Jadi terus sebentar masih ganggu nih, sebentar. Saya matiin WhatsApp dulu deh. Oke.
Jadi kalau kita punya prosedur ini, terus nah kita mau melakukan tadi, berarti kita tinggal panggil aja. Dengan misalnya kita mau pertambahan 5,5. Atau berikutnya juga 6,6. Kita nggak perlu melakukan ini berulang-ulang kali. Bahkan kalau kita mau rubah rumusnya pun, kita nggak perlu merubah ini. Nah, kira-kira gitu, shortnya seperti itu. Kemarin teman-teman sudah sudah dijelasin juga. Oke. Nah, sekarang dengan filosofi itu bahwa salah satu biar mempermudah penulisan dan biar logic itu bisa diabstraksikan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya di fungsi JS ini kan sebenarnya perulangan. Apa sih yang dimaksud perulangan? Lihat bahwa elemen 5 itu ini. Sehingga kalau kita tuliskan kayak gini. 5 kita kan bisa bikin perulangan seperti ini. Nah, karena kita sudah bisa bikin perulangan seperti ini, sebetulnya kalau kita lihat ujung-ujungnya kan sebenarnya ini sama aja. Kalau apa namanya? Kalau kita lihat ini kan sebetulnya adalah kegiatan yang di sini adalah kegiatan yang di sini, hanya ID-nya dan message yang berbeda, ya. Nah, ini kita bisa jadikan fungsi, caranya seperti apa? Atau di sini ada yang kebayang nggak dibikin fungsinya seperti apa? Nah, kita bisa bikin fungsi seperti ini misalnya. Klik. Isinya adalah elemen ID, message. Nah, karena kita tadi punya polanya adalah seperti itu, bahwa ini pasangannya ini, maka kita ambil aja. Coba kita copy paste. Kita copy paste ini. Nah, cuman yang perlu diingat adalah bahwa ini kan fungsi. Fungsi itu dibuat untuk generik, maka yang di sininya nggak bisa spesifik. Harus generik juga. Nah, caranya dari mana? Kita butuh parameter. Makanya di handle click ini punya 2 parameter. Satu elemen ID untuk menggantikan generik, satu lagi message untuk menggantikan ini. Oke. Nah, terus kita ganti ini, dia jangan elemen 5 biar nggak spesifik. Kita bikin aja di elemennya, elemen aja. Nah, sebetulnya dengan ini sudah bisa kita nggak gunakan lagi. Nah, kita bisa bikin gini, handle, klik, ID, message from element 5. Sorry. Nah, kita bisa gunakan 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. Nah, kita lihat nih berhasil atau enggak. Jangan-jangan kita nggak berhasil nih. Coba klik. Nah, keluar elemen 5. Keluar dari elemen 4. Keluar dari elemen 3. Keluar dari elemen 2. Keluar dari elemen 1. Nah, dari sini kita sebetulnya sudah bikin program sebenarnya. Agar kode kita bisa reusable. Dan juga agar misalnya saat terjadi perubahan, misalnya katakanlah kita mau behavior-nya itu jangan, misalnya kita mau tambahkan gitu, behavior-nya bahwa jangan hanya message aja yang muncul, tapi ada sufiksnya atau kata pengantarnya. Misalnya kita bikin. Kan kalau tadi itu kalau kita mau bikin kata pengantarnya, setiap kali kita bikin gini, itu harus kita tambahin nih. Nah, kalau dengan fungsi, ini kita bisa dengan mudah. Misal katakanlah, misal fungsinya adalah hello. Nah, baru setelah itu, jadi kata pengantarnya hello, baru ini message-nya. Nah, dengan melakukan seperti ini, dengan fungsi ini, tadinya kita harus mengganti 5 hal, kita hanya perlu mengganti 1 hal. Sekarang kita coba refresh.
Kita klik. Nah, dia akan ada hello, misalnya cari elemen 5, hello, misalnya cari elemen 4, hello, misalnya cari elemen 3, hello, misalnya cari elemen 2, hello, misalnya cari elemen 1. Oke, jadi itulah kegunaan fungsi dan overall fungsi itu umumnya digunakan di pemrograman seperti itu. Jadi dia untuk membungkus suatu prosedur, satu kegiatan lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Bingung atau biasa? Itu berarti kan document.buildElementById, berarti kan ada 5 handle kick gitu. Misalnya ketika ID Iya, ya. underscore 5 itu langsung tahu, oh berarti ngambil dari HTML elemen 5, terus yang bawahnya elemen 4, 3, 2, 1 gitu. Ya benar. Terus pertanyaannya? Enggak, cuma pengen mastiin doang. Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi kita membuat fungsi ini generik nih, umum, fungsinya umum. Jadi kita bikin fungsi ini umum agar nanti kalau kita mau panggil dengan atribut atau parameter-parameter yang berbeda, dia tetap bisa jalan. Kan jadi yang membedakan sebetulnya pemanggilan ini dan ini adalah di parameternya aja. Tapi jadi sebenarnya saat kita passing parameter 5 ini, ID elemen 5 ini, maka isi elemen ID ini namanya adalah ID elemen 5 untuk baris ini ya, untuk pemanggilan ini ya. Tapi untuk pemanggilan ini, nilai ini adalah ID elemen 4. Untuk pemanggilan ini, ID ini adalah elemen 3. Dan lain-lain. Gimana? Nggak apa kalau ditanyain atau mau contoh lain, silakan. Sama satu lagi, dolar tuh buat apa? Oh, itu namanya, aduh saya lupa namanya tuh. Jadi kan gini, kalau di JavaScript itu ada istilahnya concatenation. Bukan di JavaScript, di bahasa pemrograman itu istilahnya concatenation. Concatenation string. Maksudnya itu menyambung string. Misalnya kita punya kalimat apa ya, misalnya kita punya var word 1 misalnya hello, var word 2 itu Alwildan misalnya. Hello Alwildan, atau misalnya gini lah. Ya atau tiga hello Alwildan var word 3. Nah, kita kan misalnya mau menyambung ini semua nih, kalimat ini. Kalimat ini mau kita sambung jadi hello spasi al. Nah, concatenate ini. Tapi karena kita lagi ngoding JavaScript, kita bicara JavaScript aja. Di JavaScript itu caranya adalah ada beberapa cara. Satu dengan plus, dengan simbol plus. Kita tambahkan simbolnya word 2 plus word 3. Jadi kalau kita bikin gini, ini bukan satu prosedur aritmetik, bukan ya. Ini bukan satu kegiatan aritmetik. Ini kegiatan dalam bentuk string karena inputannya string ya. Beda kalau misalnya kita bikin ini 1, 2, 3. Maka itu jadi aritmetik. Nah, coba nanti kita tes aja dulu. Spasi deh biar enak, kasih spasi. Oke. Kita refresh. Terus kita klik. Nah, hello spasi Alwildan spasi 3. Itu concatenation. Bahasanya gitulah. Nah, tapi ingat ini bukan aritmetik. Tapi begitu kita rubah ini nilainya jadi number, itu jadi aritmetik. Jadi 6. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Jadi plus di sini dia JavaScript ini adalah bisa sebagai aritmetik kalau inputannya number, bisa sebagai string. Tapi gimana kalau campur misalnya?
plus 2 campur 3. Maka itu akan adalah sebagian aritmetik, sebagian string. Jadi gini contohnya misalnya. Jadinya kebayang nggak? Bayang. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Nah, umumnya karena kita maunya sebenarnya di Java pakai ini. Nah, ini kita nggak usah pakai penambahan agar nggak ambigu sebenarnya, agar tidak ambigu antara misalnya dikasih satu variabel. Oh, ini variabelnya pertambahannya ini aritmetik atau ini concatenation string. Nah, itu kan jadi pertanyaan tuh. Jadi harus nge-trace dulu ini variabelnya string atau number misalnya gitu. Karena itu kita kalau saya pribadi lebih suka pakai ini parenthesis ini agar memang ini adalah concatenation string. Jadi kita bikin pakai ini adalah tilde sebenarnya. Tilde yang paling kiri. Jadi tilde kalau di angka 1, jadi dia adanya di sebelum angka 1. Tilde di sebelum angka 1. Diklik aja, bukan kutip. Lalu kita kasih string yang mau di concatenate misalnya ini. Word 1. Nah, variabelnya itu harus dibungkus dengan ini. Formatnya ada dibungkus dengan $, lalu curly bracket, nama variabelnya diakhiri dengan Word 3. Jadi variabelnya itu harus dibungkus dengan ini sebagai string. Contohnya gini misalnya. Ini kan kita coba concatenate ya. Nah, hello Alwildan 3. Tapi kalau kita nggak bungkus dia dalam spesifik, katakanlah $nya hilang. Nah, dia nggak akan dianggap. Nah, dia kan bikin jadi hello Alwildan dalam kurung Word 3. Karena dia tidak diasumsikan sebagai variabel. Makanya di sini kita bikinnya hello, yang dimana ini string aja, string konstan lah sebenarnya. Lalu kita kasih variabel. Variabelnya, ini kita hapus lagi ya. Message. Nah, jadi sebenarnya bagian ini adalah untuk kita concatenate string. Sebetulnya bisa aja kalau misalnya kita pakai kutip. Aduh, kok hilang? Kita pakai kutip misalnya. Sebentar. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak gini. Sama aja kayak gini. Nah, sama kan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini personal. Jadi personal preferences ya. Kalau di JavaScript ada beberapa macam dan dua-duanya benar lah. Ibaratnya mau pakai cara yang pakai tilde ini juga boleh. Itu tergantung developernya lebih nyaman pakai apa. Berarti kalau misalnya pakai yang pakai $, gitu, berarti kalau misalnya variabelnya nilainya 1, 2, 3 gitu, nggak jadi aritmetik ya? Enggak, karena dia kan nggak pertambahan. Karena dia bukan, karena bedanya kan gini. Misalnya ada var word atau A, gini aja lah, katakanlah A1 var C B C. Oke, dia nggak akan jadi aritmetik karena di sini nggak aritmetik itu kan jangan 1, 2, 3 biasa. Karena aritmetik itu kan pasti perkalian modulo misalnya, atau shifting, binary shifting. Nah, itu masih ada aritmetik, tapi ini kan nggak ada aritmetik. Di sini nggak ada operator aritmetiknya lah. Kan untuk kita melakukan aritmetik harus ada operatornya, kecuali kalau kita bikin gini, A plus B plus C. Nah, operatornya di sini adalah si plus ini sebenarnya.
Nah, kalau kita bikin gini memang dia akan jadi aritmetik. Nah, dia akan bikin 6. Oke. Oke, jadi aritmetik itu hanya terjadi kalau ada operatornya. Maksudnya operatornya ya, yang tadi bisa plus, macam-macam lah, modulo dan lain-lain. Shifting dan lain-lain. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi? Masih, Pak. Yang lain gimana? Silakan ditanyakan. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut lagi. Nggak ada? Oke. Kalau gitu, kan tadi kita niat awalnya adalah kita bikin counter. Kita mau bikin counter, kita bikin piramid ini, lalu kita ganti behavior-nya. Kalau sekarang behavior-nya ngeluarin alat kayak gini, kita enggak. Kita maunya kan dia menyimpan nilai setiap kali diklik. Misalnya, kalau kita klik ini 5 kali, maka dia akan menyimpan nilai 5 sebenarnya. Kita klik 6, menyimpan nilai 6. Nanti dia akan ditampilkan. Oke. Sekaligus, ini kita untuk mendemonstrasikan kegunaan flex apa. Nah, sekarang misalnya jadi kita buat ininya dulu nih, infonya dulu berapa kali dia klik. Nah, kita mau menempatkan itu di sampingnya dia. Nah, gimana caranya mau menempatkan dia di sampingnya? Nah, inilah salah satu kegunaan flex. Kita bisa menempatkan apa istilahnya ya, elemen itu side. Nah, tadi kita sudah bikin piramid, kita bikin di sampingnya. Jadi ingat, kita bikin itu bukan di dalam elemen piramid ya, di luarnya, karena dia kita jadikan elemen yang sejajar levelnya dengan elemen piramid, agar dia bisa berada di sampingnya si piramid ini. Kalau dia di dalam piramid, dia nggak akan sejajar, dia akan di dalam piramid ini. Jadi untuk kita bisa bikin sejajar, kita harus taruh ini. Nah, bisa nggak tanpa flex? Bisa, tapi dengan cara lain. Tapi secara default, kalau kita bikin div ini, lalu di bawahnya div, yang terjadi pasti adalah dia bukan akan di samping, adanya di bawahnya. Nah, kegunaan flex adalah biar kita bisa naruh ini di sampingnya. Kita bikin misalnya H1 counter level 5 tik 2 span 0. Nanti saya jelasin span kenapa pakai span ya. 2 3 5 5 4 3 2 1. Kita lihat. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, dia sudah di kanannya nih. Kalau kita nggak pakai flex, misalnya kita bikin nggak pakai flex, ini pasti dia ada di bawahnya. Nah, kita akan susah menyusunnya dia. Nah, ini salah satu kegunaan flex. Kita bisa bikin dia ke kanan. Makanya tic-tac-toe ini pakai flex karena kita bisa susun dia ke sini, lalu ke bawah. Nah, itu gunanya. Kita balikin lagi. Apa nih? Sorry. Oke. Dia sudah ada di sini, tapi kita mau sedikit styling biar dia nggak terlalu mepet ya. Kita kasih margin lah antara piramid ini sama ini. Kita berikan margin, di mana kita berikan margin. Nah, bagusnya ini kita bikin kelas juga nih buat counter ini. Kita bikin kelas buat counter ini. Namanya counter, terus kita bikin marginnya 0, 50 pixel. Ini kita udah belajar tentang ini kan ya? Atau masih ada yang perlu diulang? Atau nanti kita bisa, nah biar pelajarannya lanjut. Nah, kita kasih kelas counter. Nah, biar sama piramidnya kita kasih margin juga deh. Kasih margin juga 0, 50 pixel. Nah, dia sudah ada ini ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi info untuk kita tahu berapa kali ini diklik. Oke, caranya gimana kita tahunya? Pertama kita harus punya variabel yang menyimpan setiap kali diklik kita simpan satu. Bukan kita simpan satu sebenarnya. Bertambah satu. Jadi logikanya adalah gini. Jadi masing-masing elemen ini harus punya variabel yang menyimpan nilai kliknya, di mana nilai klik awalnya adalah 0. Nah, setiap kali pertambahan klik bertambah nilainya
variabel itu bertambah nilainya 1 atau istilahnya incrementing. Jadi kalau tadinya 0, diklik sekali 1, diklik sekali 2, diklik sekali 3, diklik sekali 4, seperti itu. Nah, kuncinya adalah di variabel. Oke, maka kita coba lihat. Kan untuk handle klik ini kita sudah punya fungsinya. Sudah ada ini. Nah, tinggal kita modifikasi aja. Tadi kita bilang logikanya adalah kita butuh variabel untuk masing-masing elemen. Ingat bahwa setiap kali ini dipanggil, ini adalah fungsi yang terpisah sebenarnya. Setiap kali ini adalah instance dari fungsi yang terpisah. Jadi kalau kita bikin var counter sama dengan 0 di sini, ini bukan artinya semua ini, semua panggilan ini counternya ya 0. Maksudnya bukan artinya misalnya gini, bukan pemanggilan sini dan pemanggilan sini, pemanggilan sini, pemanggilan sini, counternya hanya variabel, gimana ngejelasinnya? Ini harus mengerti tentang ini sih, tentang apa namanya, gimana variabel, hubungan antara variabel dan memori sebenarnya. Dan tapi nanti kita tunjukin aja deh, biar kebayang, kita tunjukkan aja. Intinya lagi nih, dengan cara kita bikin seperti ini, kita nge-assign satu variabel untuk elemen, di mana nilai awalnya 0. Nah, kita pengen setiap kali klik bertambah 1, maka kita gunakan counter. Kita gunakan proses increment. Proses increment itu apa sih? Sederhana sebenarnya. Proses increment itu adalah counter. Counter yang sekarang adalah counter sebelumnya ditambah 1. Itu proses increment. Tapi proses increment ini sebenarnya bentuknya bisa juga selain bikin seperti ini, kalau ini kan jelas nih. Counter adalah misalnya counter sekarang adalah counter sebelumnya ditambah 1. Artinya kalau counternya sebelumnya 1, maka counter sekarang 1. Kalau counter sebelumnya kalau counter sebelumnya 0, maka counter sekarang 1. Kalau counter sebelumnya 1, maka counter sekarang 2. Oke, masih ngikutin kan ya? Ada juga cara selain seperti itu yang agak implisit. Caranya seperti ini, counter plus sama dengan 1. Nah, pernyataan ini sebetulnya sama seperti tadi, bahwa counter ini adalah counter sekarang, counter sekarang itulah counter sebelumnya ditambah 1. Nilainya dibalikin lagi ke counter yang ini. Atau ada juga bentuk lain, yang memang orang sebutnya bentuk increment, counter plus plus. Nah, kalau kita bikin counter plus plus gitu, itu otomatis 1. Tapi untuk biar nggak bingung, kita pakai cara yang eksplisit lah, yang jangan implisit. Kita pakai cara ya memang counter plus 1 gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan dulu deh, benar nggak sih setiap kali ditambahin itu nilainya bertambah untuk itu. Sekaligus fungsi ini itu adalah berbeda, tidak sama, tidak satu maksudnya, tidak satu tapi berbeda. Jangan gitu, gini. Counter dari elemen ID nilainya counter, sorry. Oke, kita save. Nah, ini kita butuh konsol. Konsolnya mana sini? Mana konsolnya? Duh. Bentar. Kok konsolnya nggak ada ya? Terus. Terus kita replay deh. Konsol. Konsolnya nggak muncul. Kita pakai konsol ini dah. Tapi kalau teman-teman pakai, bagusnya pakai konsol di sini aja ya. Bisa pakai konsol ini, cuman ini karena lagi error, saya mau pakai konsol di sini aja deh. Saya pakai konsol inspect. Jadi kalau kita klik inspect, dia akan otomatis muncul kayak ke tab elemen. Tapi kalau mau lihat konsolnya, klik konsol ini. Oke, nah kalau kita klik coba. Nah, lihat, counter dari ID elemen nilainya 1. Elemen 5 nilainya 2. Counter dari ID elemen 5 nilainya 3. Pertanyaannya gini, kalau saya klik kalau saya klik level 4, nilainya berapa? 1. 1. Nah, berarti teman-teman di sini ada yang bingung nggak kenapa nilainya 4 itu kalau diklik 1? Ya, misalnya kita klik ya.
nilainya 1. Benar kan? Klik lagi nilai. Nah, kalau kita klik lagi 5, nilainya berapa? 4. 4. Oke. Teman-teman kalau bingung di ini aja, di apa namanya? Ditanya aja. Ini memang bisa jadi membingungkan sebenarnya. Kenapa dengan satu fungsi yang sama ini kok behavior-nya setiap diklik beda-beda gitu. Kalau nggak tahu ditanya aja, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang lain mana nih? Kok diem? Ngantuk ya? Ada Ahmad Madani mana? Ya, Pak. Udah. Rahendra? Apa namanya? Udah ngerti nih? Ya Allah. Oke, kalau udah ngerti, ya udah kita lanjut lagi ya. Oke, tadi bahwa instance-nya itu masing-masing ada nilainya 1. Oke. Nah, sekarang kita mau tampilkan dia di sini. Gimana caranya? Nah, itulah kita butuh span ini. Agar kan gini, kita kan tadi dengan document.getElementID ini, kita bisa manipulasi elemen-elemen yang ada di HTML. Contohnya kita pakai event listener. Tapi selain kita nambahin event listener, kita memang bisa melakukan hal yang lain. Contohnya mengganti kelas, praktekkan. Kita punya span ini sebagai elemen ini agar kita bisa rubah. Tapi untuk bisa manggil ini, kita butuh ID. Sama seperti ini. Biar kita bisa masukkan ke variabel, kita butuh ID. Kita bikin ID counter 1. Counter 5. Oke. Ini counter 5. Nah, cara manggilnya gimana? Kan di sini cuma ada parameternya elemen ID sama message. Oke, karena kita sudah tidak butuh lagi message-nya, maka kita hilangkan aja message-nya. Karena kita nggak membutuhkan lagi, kita butuhnya akan counter, maka kita ganti. Jadi counter elemen ID. Lalu kita tarik elemennya, var counter elemen sama dengan dokumen.get element by ID counter elemen ID. Nah, setelah kita mendapatkan elemennya, maka kita bisa manipulasi. Cara manipulasinya gimana? Ada setiap elemen HTML itu punya namanya properti namanya inner HTML. Inner HTML itu adalah kalau ini tag HTML, maka yang disebut inner HTML itu adalah isinya. Isinya. Elemen.inner HTML sama dengan counter. Nah, kira-kira sampai sini sudah selesai. Sudah jalan belum programnya kira-kira? Udah. Udah. Yang bilang udah, yang bilang belum, tolong di ini kita voting. Siapa yang bilang belum? Siapa yang bilang udah? Coba saya tanya satu-satu ya. Arya Bima, menurut kamu ini sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah selesai belum? Sudah bisa jalan belum? Apa? Sudah. Sudah. Oke, Arya Bima sudah. Aidam? Udah. Sudah. Ahmad Madani? Belum kayaknya. Belum. Fahri? Fahri mana? Sudah. Fahri udah ya? Rahendra? Mana Rahendra nih? Sudah. Sudah. Rafif? Sudah kayaknya. Oke, berarti yang bilang belum cuman tadi siapa? Siapa tadi belum? Yang bilang belum siapa tadi? Ahmad. Oh, Ahmad. Oke. Coba kita tes aja, kita buktikan aja. Coba kita refresh. Jeng jeng. Ternyata belum. Ada yang tahu nggak kenapa belum?
Ada yang tahu nggak kenapa belum? Belum diganti itunya, handle click yang bawahnya. Nah, betul. Karena ini ya kan di sini minta counter elemen ID. Ini dikasihnya message. Harusnya kan dia adalah adalah harusnya dia isinya adalah elemen ID dari elemen si span ini. Oke. Oke, kita save. Sekarang bisa baru. Bismillah. Naikkan. Hore. Kita punya piramid counter. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan tentang fungsi, tentang variabel atau tentang apapun tentang tentang pemrograman yang di luar ini juga nggak apa-apa. Saya minta teman-teman untuk coba ditulis ini, tulis lagi di update pekerjaan kemarin diupdate dengan tambahan yang ada hari ini. Kira-kira seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa, ini kan ada linknya ya, linknya saya kasih di grup lagi deh. Aduh, saya matiin lagi itunya. Sebentar. Sorry. Saya share di grup dulu. Bentar. Oke. Nah, itu linknya ya. Jadi nanti teman-teman tolong jangan di copy paste ya. Jadi ditulis aja biar perubahannya kalau bisa, kalau tadi diingat misalnya perbagian-perbagian, mendingan rubah perbagian-perbagian aja sambil contek-contek ke sini sehingga teman-teman juga bisa ngerasain lah oke. Kira-kira coba nanti kita maksudnya ini teman-teman silakan kalau nggak ada pertanyaan teman-teman silakan ditulis yang ini diupdate code pen-nya. Wah, nanti kalau udah bisa dikabarin lagi. Oke ya? Oke. Mungkin sekitar 15 menit kali ya. Gimana? Setuju? Setuju? setuju. Oke Setuju. ya. Jangan di copy paste ya, tolong ya. Ditulis aja ya. Kalau bisa perbagian-perbagian lah. Kalau mau eksperimen silakan. Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya aja. Saya masih standby. Silakan, silakan.
Iqbal, Iqbal gimana Iqbal? Lupa nih, ada satu lagi ya, Iqbal. Halo? Halo Iqbal. Pak, izin kamar mandi ya. Oke, oke, oke. Iya, silakan, silakan.
Gimana teman-teman? Udah selesai? Belum Pak, dikit lagi Pak. Oke, siap. Oh ya, kalau dalam lagi nulis gitu terus ada pertanyaan, tanyakan aja ya. Misalnya bingung atau apa, ditanyain aja. Pak, misalnya saya ketik nih variable counter element document dot get element by id counter element Hmm. id sama dengan 0 gitu. Gimana Itu counter element ID sama dengan ya nol kok gini? iya, jadi counter element id sama dengan 0 gitu. Jadi saya masih perlu tulis variable counter sama dengan 0 Pak. Kan counter element ID adalah isinya ini. Heeh. Oh iya, Ini kan iya. ID element, ini bukan counter, Oh iya, maaf, beda. rusak ya kalau kayak gitu. Heeh. Dan lagian gini, nggak boleh sama dengan ini dilakukan dalam seperti ini, misalnya gini. Karena ini kan sama dengan itu adalah sebutannya adalah untuk assign variable. Ini bukan satu prosedur operator, ini assign variable. Beda kalau kita pakai ini misalnya. Dua sama dengannya. Ini adalah disebutnya logical operator. Nanti kita akan belajar tentang logical operator, if, else, dan lain-lain. Tapi kalau sama dengan itu hanya assignment terhadap variabel. Itu bukan operator. Beda. Jadi yang operator itu biasanya tanda tambah, tanda kali, tanda bagi, tanda shifting misalnya, atau tanda OR. Nah, pokoknya yang disebutnya operator itu eh, assignment nggak bisa digunakan sebagai parameter. Ini kan parameter nih. Jadi kan sebenarnya get element by ID kan fungsi. Parameternya ini. Nah, sedangkan nilai dari assignment ini nggak ada nilainya, void. Sedangkan dia butuhnya adalah sesuatu yang ada nilainya, makanya dia nggak bisa. Gitu. Jadi parameter assignment itu nggak bisa dimasukkan ke parameter. Ada lagi pertanyaan yang saya ambil nulis ini? Ini berarti kita siapa ya sih? Ada Arya Bima, ada Aidam, Rafif, Ahmad, Fahri, Rahendra, dan Iqbal ya. Iqbal kayaknya baru nih ya. Halo Iqbal, Iqbal dengar nggak sih? Ada suaranya Iqbal? Masa Iqbal? Ini ada di bawah saya malah kelupaan tadi Pak. Nggak kelihatan tadi Pak ya? Nggak kelihatan. Mana Iqbal? Ada Iqbal? pertanyaan nggak Iqbal? Mungkin Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ntar kalau udah selesai teman-teman silakan dikabarin ya.
Udah, Pak. Oke, yang lain gimana yang lain? Rafif gimana Rafif? Rafif sama Masih Pak. masih ya. Kita tunggu aja dulu sampai 10:30 kali ya. Kalau belum juga nanti bisa dijadikan ini aja apa namanya homework untuk kita bawa ke minggu depan. Jadi kita tunggu sampai itu aja kali ya Pak, tunggu sampai 10:30. Iya Pak, sampai 10.30 ya. Iya Pak, benar.
Halo, gimana? Udah semua? Udah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada mungkin kita tutup aja untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Kira-kira itu aja Pak dari saya untuk hari ini. Oke Pak, makasih banyak Pak ya. Tolong nyalakan videonya yang belum nyala.